Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu, para pengurus yang saya hormati, dan ibu-ibu para jemaah hadir pada kesempatan sore pagi ini yang saya muliakan. Berucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini. Kita masih Allah berikan nikmat dan rahmat, dan telah bisa kita gunakan nikmat itu dengan sebaik mungkin pada waktu ini, yaitu kita hadir di rumah Allah, di tempat yang suci ini, guna untuk melaksanakan kegiatan rutin kita setiap pekan, yaitu melaksanakan pengajian, ceramah, tausiah, menghidupkan siar agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu melaksanakan kegiatan keagamaan ini, harapan kita kepada Allah Ta'ala selalu pula kita dan kampung kita ini Allah hujani setiap saat dengan rahmat dan karunia beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya buat beliau yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita adalah bahwa besok di hari kemudian, yang pada waktu itu tidak lagi ada guna semua yang ada sama kita pada hari ini, baik itu berupa harta benda, anak, istri atau suami, dan benda-benda yang kita punya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dan orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita harapkan, yaitu berupa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa waktu berputar setiap saat, maka sampai pula kita pada hari ini di penghujung tahun Hijriah, yaitu kita akan masuk lagi tahun Muharram, tahun baru Hijriah. Sekarang kita sudah di penghujung Zulhijjah. Nah, Muharram kan? Belum ya? Besok tanggal 1, besok tanggal 20 berapa besok hari Selasa, tanggal 1 Hijriah yang Muharram. Di tanggal 1 Muharram itu merupakan tahun baru Islam. Maka ibu-ibu jangan lupa, setiap tahun kita dihadapkan kepada 2 tahun. Tahun baru Islam satu, yang kedua tahun baru Masehi. Dari mana mulainya Pak Ustaz tahun baru Islam itu? Muharram. Muharram, Safar, terus sampai lagi Zulhijjah. Tahun baru Masehi dari mana mulainya Pak Ustaz? Dari Januari, Februari, terus sampai mulai kepada Desember. Nah, itu tahun bilangan. Apakah tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam
atau tahun baru Masehi beda cuma nama, hakikatnya sama. Hakikatnya sama tahun itu, Bib. Apa hakikatnya? Waktu. Dan banyak Allah bersumpah dalam Quran mempergunakan waktu. Maka waktu itu, Bib, bukan suatu yang sepele. Wal asri, demi masa, wadduha, dan demi waktu dua, wal laili, demi malam, wan nahari, dan demi siang. Banyak. Maka banyak Quran itu bersumpah dia dengan waktu itu. Artinya apa? Artinya memang waktu itu luar biasa. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, Ibu, menunjukkan makhluk itu luar biasa. Makhluk yang Allah bersumpah dengan itu menunjukkan makhluk itu hebat. Termasuk waktu ini, waktu. Waktu itu, Ibu, dia merupakan umur manusia. Coba lihat umur kita. Waktu. Di dalam waktu itulah kita hidup. Dari menit ke jam berubah jadi hari berubah jadi minggu, pekan, berubah jadi bulan, jadi tahun, terus jadi abad. Itu waktu gitu. Jadi ada orang waktunya lama, ada waktunya sebentar. Waktu. Jadi orang itu hidup dengan waktu. Maka waktu itu sesuatu alat, Ibu. Sesuatu yang berguna. Di sanalah kita mencari untuk kebutuhan akhirat di waktu itu. Di waktu sehat, waktu sakit, waktu lapang, waktu kita kaya, waktu kita ada waktu lapang, waktu kita ada kesempatan. Itu waktu. Itu waktu. Jadi luar biasa waktu itu yang Allah berikan kepada manusia, termasuk tahun-tahun. Makanya ketika sudah berakhir tahun-tahun, masuk tahun baru Hijriah kah, tahun baru Islam kah, atau tahun baru Masehi, itu waktu. Ada di sana pelajaran. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ada pelajaran. Hisab-hisablah dirimu olehmu, hai manusia. Ini tulisan. Jadi kalau dah masuk waktu di akhir tahun, kita berhisab-hisab diri. Masuk waktu Masehi, tahun baru Masehi, hisab-hisab diri juga. Masuk tahun baru Islam, hisab-hisab diri juga. Kenapa kita hisab? Karena ada sampai ke sana kita. Dan waktu yang sudah kita lalui, yang kita sudah habis selama ini, itu ditanya BSB. Tahun 2026 sekarang, Bapak. Tahun 1447 sekarang yang hijrah Islam kan. Itu yang setahun itu ditanya. Sejak Muharram yang lalu sampai Muharram yang besok ini berapa kalilah? 24 jam dikali berapa sekian ratus kalilah itu. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil naim. Kemudian besok kata Allah akan kami sidang berkadar setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuma kadang-kadang awak lupa. Itu kadang manusia tu kadang lupa. Dia lupa kalau waktu itu biasa saja. Bertambah waktunya biasa saja. Habis hari biasa saja. Habis saat biasa saja. Habis malam biasa saja. Habis waktu. Nah, sedangkan waktu itu disidang Allah Ta'ala besok. Jadi bagaimana kita hisab waktu kita itu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar. Hitung-hitunglah dirimu olehmu, hai manusia, kata Umar, sebelum kamu dihitung orang lain. Tidak satu pun manusia yang hidup pada hari ini, ibu yang berbagai, kecuali mereka punya waktu.
waktu yang telah berlalu dan waktu sekarang. Yang besok belum lagi. Tidak satu pun manusia hidup pada hari ini kecuali mereka punya waktu yang lalu, punya waktu yang sudah berlalu. Al-waktu al-madhi namanya, waktu yang telah berlalu. Sejak dia lahir sampai dia pada usia hari ini, itu waktu itu. Dan tak satu pun manusia kecuali waktu-waktu yang sudah berlalu itu ada dua. Ada yang salah guna, ada yang betul guna. Dua saja. Ada yang salah langkah dulu, ada yang silap langkah. Makanya agama membuka namanya, kalau salah langkah apa solusinya Pak Ustaz? Adalah kembali kita ke jalan yang benar. Kalau ada orang yang salah langkah di tahun-tahun lalu, kembalilah dia. Kembalikan diri kepada yang benar. Agama itu benar. Mana yang salah, kembali kepada agama. Jadi ada solusinya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu aja di bumi itu. Kalau salah kita melangkah ke yang benar. Kalau khilaf kita ulang balik yang betul. Kalau kita berdosa taubat, itu di dunia kan. Itu intinya. Karena tidak satu pun manusia ini kecuali ada salah. Tidak ada orang tak bersalah. Tidak kaya ada ibu yang tak bersalah. Tidak ada. Tak ada kita yang tak bersalah. Yang lalu itu lalu ya salah. Kenapa salah manusia? Kenapa makhluk manusia ini salah? Dia tempat salah. Al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Kata Nabi, manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Jadi manusia itu sifatnya salah satu, lupa satu. Kenapa kamu lakukan? Lupa saya Pak. Lupa. Kenapa kamu boleh lupa saya Pak? Kenapa kamu begini kan? Lupa saya Pak. Jadi itu sifat manusia. Salah awak kan, teledor awak, hilap awak karena lupa. Dek lupa itulah maka dosa kita kadang banyak. Dek pelupa tu maka banyak dosa manusia. Maka tahun-tahun lalu ini Ibu merupakan tahun untuk introspeksi diri. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan kepada kita tentang hijrah. Hijrah itu apa? Pindah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Kata Nabi, orang-orang yang berhijrah itu, pindah itu adalah siapa saja yang pindah, yang lari dia dari sesuatu yang Allah haramkan daripadanya. Itu hijrah namanya. Jadi mulai pada tahun ini kita berpikir, kita memandang. Yang kita pandang apa? Adakah perkataan yang Allah haramkan kita tinggalkan, itu namanya hijrah. Pindah namanya. Ada kelakuan pekerjaan yang mungkin Allah tak suka. Ada perbuatan awak yang Allah tak suka, yang Allah haramkan awak ada rupanya. Pindah awak tinggalkan, itu namanya hijrah, namanya pindah namanya. Ada perbuatan, pekerjaan, pemandangan, tontonan, pendengaran, ucapan yang selama ini yang tidak Allah ridhoi, yang haram umpamanya kan. Oh, aduh Pak Ustaz, tinggalkan. Meninggalkan itu namanya hijrah, pindah namanya itu. Jadi awak gini bukan pindah kayak Nabi Muhammad. Kalau Nabi apa cara pindahnya? Nabi Muhammad dan sahabat berpindahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Innamal a'malu binniyat. Pindahnya kan. Jadi turun perintah pindah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi ajak sahabat-sahabat itu pindah, meninggalkan kota Mekah. Kampungnya kota Mekah itu ditinggalkan di Nabi dan di sahabat. Pindah ke mana? Ke kota Madinah Al-Munawwarah. Pindah. Berpindahnya tu. Jadi sahabat Nabi
meninggalkan dusana-dusana yang di Mekah itu yang beda akidah. Ada Nabi dusana berpindah. Ada sahabat Nabi ada dusananya, familinya kemanakannya atau lakinya, suaminya di kota Mekah, tapi beda cara pandang hidup, berbeda akidah, beda sifat, maka pindah, berpisah. Di kota Mekah ada usaha orang-orang sahabat Nabi. Ada yang meladang, ada yang punya kurma, ada yang punya usaha dagang dan sebagainya, ada yang untanya ada di kota Mekah. Karena perintah Allah ke Nabi Muhammad pindah, maka bawalah yang sesuai. Yang tak sama tinggalkan. Beda akidah, bisa. Suami istri beda akidah, bisa. Anak dengan orang tua beda akidah, pindah. Berpisahnya bisa. Makanya sahabat Nabi ini termasuk orang yang luar biasa. Mau meninggalkan sesuatu yang memang tidak yang berbeda, yang disuruh oleh Allah Taala. Pindah ke kota Madinah. Siapa orang tak sayang sama anak kan, tapi anaknya kafir. Siapa? Atau orang tuanya kafir, pindah. Siapa yang ikut Allah dan Nabi, ikut Rasul, pindah. Pindah al-muhajir man hajara wa jahada fi sabilillah. Orang-orang beriman, mereka berhijrah, mereka berjihad, bermujahadah, pindah ke kota Madinah, berjihadnya, berjuang artinya, jiwanya berjuang. Apa perjuangannya? Bermujahadah. Walaupun ada dunianya di Mekah, apa dunianya? Ada anaknya, ada suaminya, ada istrinya, dan semua ada. Tetapi berbeda cara pandangnya, berbeda, tak sama akidahnya, berpisah dia. Saya pindah ikut Nabi, hijrah karena awak beda akidah, kita beda pandangan, kata istri, kata suami, dia beda akidah, berpisah kita berpisah kita nak. Kenapa? Saya ingin selamat katanya, ikut Allah, ikut Rasul, pindah ke kota Madinah. Coba yang itu. Kebun kurma banyak, unta banyak, kambingnya banyak, ternaknya banyak. Tapi karena Allah ridhoi berada di Mekah lagi, pindah. Jadi namanya tahun bermujahadah, tahun berjihad di kala itu. Pindah. Nah sekarang apa ibu? Kita tidak begitu lagi. Tidak begitu. Tidak Allah perintahkan pindah. Kita ke mana lagi? Pindah ke mana Pak? Ke Payakumbuh, tak mungkin. Pesisir, tak mungkin. Ke Sumatera Barat, tak mungkin. Maka kini pindah itu bukan pindah badan lagi, pindah sifat. Inilah yang tadi Nabi katakan, al-muhajiru man hajara an mana Allah. Orang-orang sekarang hijrahnya adalah pindahnya dari sesuatu yang Allah haramkan. Kajilah. Seluruh yang Allah haramkan pindah mana? Pindah, tinggalkan. Pindah tu makna tinggalkan. Zaman kini. Cara-cara awak yang tak elok, yang tidak Allah ridhoi, tidak Allah sukai, tinggalkan. Meninggalkan itu namanya hijrah. Pindah namanya itu. Pergaulan, perkataan, pekerjaan dan sebagainya kan. Itu namanya pindah. Meninggalkan itulah hijrah orang pada hari ini. Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok sahabat Nabi dulu, apa hikmah hijrahnya? Pertama, sahabat Nabi pindah meninggalkan kota Mekah. Di sana ada saudara, dusana dan kebun ditinggalkannya kan. Maka dikatakan hijrah itu adalah perjalanan ibadah. Jadi berpahala mereka meninggalkan semuanya itu. Jadi hijrah merupakan perjalanan ibadah. Karena iman mereka, iman itu mengalahkan
Dan besok akan nampak besok itu. Akan bersua besok setelah kita mati. Bagaimana iman bersungguh? Karena iman meninggalkan kota tempat di mana dia lahir dan dibesarkan. Iman melarang, karena iman berpisah itu. Maka itu sahabat Nabi. Yang kedua, hijrah itu maknanya adalah perjalanan ukhuwah, perjalanan saudara, ukhuwah Islamiyah. Apa contohnya? Setelah Nabi sampai di kota Madinah dan sahabat, Nabi menyatukan dua kaum. Kaum Ansor namanya orang-orang Madinah, orang-orang Muhajirin namanya orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah yang pindah dengan Nabi ke kota Madinah namanya orang-orang Muhajirin, disatukan oleh Nabi dengan orang-orang Ansor yang ada di Madinah, disatukan, disaudarakan itu. Makanya kata orang-orang Madinah menyambut orang-orang Muhajirin dengan kalimat yang luar biasa. Mereka itu mencari saudara masing-masing. Kalau nampak adanya kan orang-orang pindah dari Mekah itu nampak agak aneh, disapunya. Dari mana bang? Dari Mekah ya. Nah, abang sekolah ada kerja dah. Nah, itu kalau bahasa awak. Aduh le. Bisa kerja sekolah ke apa? Dia ajak aja kerja. Abang di mana tinggal? Tidak ada tempat tinggal. Tempat ambo ada rumah ambo. Bisa diuji. Begitu apa intinya? Masing-masing orang itu mencari kawan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi mereka masing-masing mencari saudara. Enggak sombongnya dong. Enggak macam-macam orang Madinah, enggak sombongnya enggak sombong, enggaknya mendapat dado. Hoi, uang ramano, uang sekolah macam-macam lah. Kampung dan kau enggak begitu. Tidaknya menyombongkan diri. Orang Madinah itu menemui orang-orang Mekah yang pindah tadi kan, itu dengan lembut, dengan kalimat persaudaraan, berbayu, berapa dia, berbaur, begitu. Jadi Nabi mensaudarakan, menyatukan orang-orang Mekah yang pindah ke kota Madinah. Nabi satukan dengan orang-orang Ansor atau orang Madinah. Begitu. Maka sampailah pada hari ini buktinya. Ada kalimat innamal mu'minuna ikhwatu. Orang-orang beriman itu saudara-saudara sampai hari ini. Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini datang masalah hijrah Nabi. Bagaimana kita pada hari ini? Apa hikmah hijrah yang mesti kita terapkan dalam hidup kita? Pertama, merubah yang kurang menjadi banyak. Jadi bagaimana amal kita, Ibu? Amal awak yang tahun lalu yang kurang diperbanyak, yang tidak ada diadakan. Itu konsep hijrah kita. Jadi kalau ada yang tahun lalu yang kurang-kurang kita kan, maka tahun kini kata Nabi, siapa saja, bukan kata Nabi ini ada mengatakan bukan hadis tapi kaul perkataan. Katanya begini, siapa saja orang yang hari ini dan hari esok dan hari kemarin sama amalnya, maka dia tertipu dia. Kalau hari ko juga dipatang sama Jawa, tidak ada peningkatan kegiatan amal wak soleh wak ibadah wak, asamu tentu maluna namanya, tertipu namanya. Tahun ini umpamanya sebayangnya umpamanya itu ya. Sama ini batangnya tidak ada kelebihan umpamanya kan. Tidak ada peningkatan. Tahun kini semuanya 5 kalinya. Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar. Itu ujungnya bukan salah buatnya.
Tapi begitu saja. Tahun petang begitu, kini begitu juga. Maka tertipu namanya. Waktu habis yo. Jadi aku yang terbaik ada peningkatan. Peningkatan yang bagus itu peningkatan di bidang amal, di bidang amalia. Karena waktu itu habis ibu. Bangun petang awak sembahyang 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak mau tambah gini. Tambah bagaimana? Ada namanya ba'da maghrib, ada namanya qabla isya, ba'da isya, ada namanya qabla subuh, namanya solat fajar, ada namanya solat qabla zuhur, bisa 2 rakaat, bisa berrakaat, ada namanya ba'da zuhur, solat sunat setelah zuhur, ada namanya solat sunat sebelum asar. Begitu. Ada peningkatan amal ibadah walaupun sunat. Itu namanya beruntung. Barang siapa yang amal ibadahnya hari ini lebih bagus dari kemarin, lebih meningkat dari kemarin, maka dia orang-orang beruntung. Beruntung lebih. Jadi itu ijrawah, ada perubahan pada hari ini, tahun ini. Tahun kemarin di awal umpamanya ngaji, tapi cuma 5 barisnya. Sekali seminggu. Setiap malam Jumat ngaji awak baca Yasin. Ancak tanya. Rancak tanya. Elok tanya. Ada perubahan kini, meningkat maunya. Apa meningkatnya Pak Ustaz? Tahun kini ada peningkat ibadah. Ngaji juga awak, tapi meningkat banyaknya. Harinya meningkat. Kalau biasa cuma malam Jumat jangan Yasin. Terima Syanu. Setiap Jumat malam. Mulai berubah kini. Apa perubahannya? Setiap hari nilai. Pada maghrib awak ngaji, pada subuh kita ngaji. Pokoknya awak tu setiap hari mengaji. Taruh. Itu namanya peningkatan. Karena awak dah tua je. Ya awak kau kalau lama begitu harus meningkat begitu. Itu namanya perubahan. Jadi berubah hari itu awak meningkat kepada kebaikan. Sedangkan samu tadi kan awak salah tu. Apa lagi tak samu? Apa lagi awak berkurang? Berkurang umpamanya. Semakin usianya tu makin lalai awak, makin awak lalai je agama. Semakin awak sepele je agama, makin awak menggebu-gebu masalah dunia. Agama tu sepelekan la haula wala quwata illa billah. Anda lama meninggal awak kawatnya tu. Meninggal. Kalau orang meninggal tu maka rugi. Apa ruginya? Kalau tidak ada bekal, kata Umar, ada kata sahabat, siapa saja orang yang memasuki alam kubur tanpa amal ibadah, maka bagaikan orang menyeberang lautan tanpa sampan. Ada awak menyeberang lautan kan? Tidak ada sampan. Tidak ada sampan atau biduk namanya atau pokok. Itulah bayangan. Tidak ada sampan, tidak ada sampan, tidak ada kapal. Nah, ketika kita menghadapi malaikat maut, menghadapi alam barzah, tanpa itu, tanpa iman dan amal soleh, bagaikan seorang yang berjuang di alam laut yang luas tanpa ada sampan, tanpa ada perahu. Ada tidak ibu-ibu yang memastikan orang selamat? Ada nyeberang orang di lautan, nyeberang dengan apa? Perandangannya, yakin tak ibu selamat orang? Kalau ada orang nyeberang lautan tanpa sampan selamat, itu aneh itu. Mana ada? Secara akal ya. Pasti karam. Manakah kata sahabat, kata Umar, orang yang menyeberang, orang yang mati masuk ke liang lahat, masuk ke alam barzah tanpa iman, tanpa amal soleh, bagaikan orang yang nyeberang tanpa sampan. Orang nyeberang lautan luas tanpa sampan, pasti karam. Karamlah dia. Begitulah umpama. Itu umpama yang sahabat-sahabat buat orang yang masuk kubur,
orang yang mati tanpa ada persiapan iman, tanpa ada persiapan amal soleh adalah bagaikan orang yang berang lautan tanpa sampan, berbahaya. Sedangkan kata Nabi, kehidupan sesungguhnya oleh manusia itu bukan dunia ini. Bukan dunia. Kehidupan kita sesungguhnya adalah akhirat, bukan dunia ini. Dunia ini sebentar, tidak lama. Berapa lama umur itu? 60 tahun. Berapa umur bapak itu? 70 tahun. Berapa umur saya itu? 60 tahun. Itu sebentar. Sebentar sekali kalau kita bayangkan kehidupan akhirat. Apa perbandingnya Pak Ustaz? Perbandingkan kehidupan akhirat dengan dunia adalah satu hari akhirat itu sama lamanya dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari kita hidup besok di akhirat, berapa lamanya itu? 1000 tahun dunia gua. Itu sehari akhirat. Jadi makanya kalau ada orang yang kini meninggal selama umur 80 tahun, 70 tahun, itu baru 1 jam akhirat. 1 jam akhirat kehidupan. Lama benar Rasul. Itu dia. Jadi ada perubahan kepada kebaikan. Itu hijrah kita. Ada peningkatan. Dan awak itu mesti beramal. Kan sering aku sampaikan sama jemaah kadang negeri-negeri. Karena usia kita sudah 50 sekian tahun, sudah 60 tahun saya bilang. Maka mesti ada perubahan kita. Apa perbedaannya Pak Ustaz? Kalau anak kita yang usianya mungkin 20 tahun, bangunnya pagi subuh itu jam 5, itu hebat itu. Hebat. Kalau ada kita punya anak gadis, punya anak bujang, pas orang azan, as-salatu khairum minan naum, bangunnya. Berdoa aja kan? Alhamdulillah, berdoanya. Nampak dakwah. Anak wak gadis, anak bujang wak sempat bangunnya subuh tu pas orang azan, solat subuhnya kan, lah hebat. Kalau masih anak-anak muda. Tapi tak kala kita sudah 50 sekian tahun, sudah 60 tahun sekian, tidak sama lagi. Kita mesti bangun jam 3 atau jam setengah 4. Untuk apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebagian malam itu hendaknya kamu bangun untuk tahajud. Itu lagi. Bangun kamu di malam itu sebagian malam agak cepat bangun untuk apa? Untuk tahajud. Berapa rakaat? 2 boleh, 8 boleh, 11 rakaat boleh. Pokoknya tahajud malam jam 4 atau jam setengah 4. Lalu habis itu apa lagi? Tahajud, witir. Masih ada waktu apa lagi? Ngaji, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji agak 1 halaman, 2 halaman ngaji. Masih ada waktu apa lagi? Salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Baca selawat. Agak berapa 50 kali, 100 kali. Masih ada waktu. Zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai nanti orang di musola gitu kan. Sampai muazin orang tukang abang tua di masjid baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kita berhenti. Jadi awak tu menunggu orang azan. Apa begitu? Tak tertib adabnya. Jadi kita menunggu orang azan. Hendak awak dibangunkan lagi, tapi kita menunggu azan. Apa itu mestinya kalau kita sudah usia 60, 50 sekian, begitu takdim hayat, adab hidup begitu mestinya. Harapan kita begitu. Berjuang. Kalau tidak dipaksakan, tidak mau dia. Ini kalau tidak dipaksakan, hati itu tidak mau pamalia dia. Dipaksakan. Namanya hijrah. Jadi kita hijrah kepada yang lebih bagus di bidang amal.
Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu istiqomah ibu-ibu untuk pertama melakukan amal-amal sunat, baik itu amal sunat di bidang harta benda ataupun amal sunat di bidang ibadah-ibadah lain, atau yang berhubungan dengan amal-amal soleh kita tingkatkan. Tadi saya bilang kan, tolonglah mulai hari ini kita berusaha tidak ada waktu kita hari-hari itu kecuali kita ngaji. Ibu tandai Quran itu, walaupun tidak banyak-banyak. Pokoknya hari ini agak 1 halaman, besok 1 halaman, terus tandai. Pokoknya waktu itu kita gunakan setiap hari. Jadi tidak ada waktu kita kalau tidak ngaji. Yang kedua, karena kita butuh Nabi besok akhirat juga begitu. Man shalla alayya sholatan wahidatan fasallallahu alaihi asri. Siapa saja orang yang berselawat ke Nabi Muhammad 1 selawat, maka Allah selawat kepada orang itu 10 selawat. Begitu. Tingkatkan selawat. Selawat apa saja bunyinya. Bisa selawat Jibril boleh, atau selawat Badar boleh, atau selawat biasa bisa pakai tasbih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sholli ala sayyidina Muhammad. Baca. Berapa sanggup kita cari? 100 kali, 500 atau 300. Orang para ulama-ulama tu 20.000 sehari selawat. Tingkatkan. Atau perubahan-perubahan. Jadi ada perubahan-perubahan. Dulu tidak pernah selawat, cuma selawat awak waktu solat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, itu waktu solat. Kini tidak lah. Kini kita bikin wirid pengajian amal. Setiap hari kita selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terbuka buat dengan tasbih 50 kali, 100 kali selawat itu. Rasakan nanti akibatnya. Enak perasaan itu selawat itu. Karena orang besok yang paling dekat dengan Nabi itu orang yang siapa yang banyak selawat. Dan orang yang besok yang Nabi berikan syafaat dah kira orang yang selawat. Banyak selawat, banyak manfaatnya, banyak fadilahnya. Karena kita apa lagi kalau tidak begitu. Kerojo mungkin tak bisa kuatlah kerja sudah. Jadi alihkan sebagian pengana kepada akhirat. Dan amal-amal berupa harta, berapa sanggup? Ibu ada 1,000 setiap hari. Pokoknya ibu tu berimpak setiap hari 1,000. Berapa sanggup? Tidak ada satu hari pun yang kita lalu kita berimpak sedekah. Berimpak sedekah bisa subuh, bisa pokoknya kapan lah. Yang bagus subuh. Karena doa malaikat, ya Allah berkati dan tambah, gantilah ya Allah sedekah hamba-Mu ini ya Allah. Kalau awak sedekah subuh berapa didoakan oleh malaikat. Dan orang-orang yang tidak berimpak sedekah pada hari itu didoakan oleh para malaikat. Ya Allah binasakan ya Allah harta bendanya yang tak mau berimpak sedekah. Tingkatkan ibadah bersedekah hari-hari. 1,000, 2,000, 5,000, 1,000, 2,000, 5,000 minimal. Kalau kita sanggup banyak bagus. Tapi kalau tidak ada banyak, ya pokok ada. Setiap hari. Itu namanya amal ibadah, amal soleh. Itu didapat oleh manusia besoknya di alam barzakh. Kalau tidak ada begitu, sia-sia kita yang berbagai yang Allah muliakan. Nah kemudian perbanyak juga kita nolong orang-orang yang kita cintai. Ada orang tua kita, dusana kita, suami kita, siapapun yang sudah wafat, kita bantu dia. Dengan apa Pak Ustaz? Dengan sedekah. Impak untuk sianu, impak untuk sianu, impak untuk sianu. Itu niatkan untuk sianu, berimpak. Sampai pahalanya, sampai. Itu namanya mengasihi orang yang kita sayangi dengan bantuan sedekah kita. Inilah amal-amal yang kita niatkan, yang kita tinggalkan di tahun baru Hijriah ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mumpung kita masih Allah berikan umur, kesempatan hidup,
menjelang tahun baru Hijriah ini, maka kita syukuri dengan apa? Dengan amal, dengan perubahan. Dengan perubahan-perubahan yang bagus adalah perubahan meningkat amal ibadah menjadi yang lebih baik, jadi lebih banyak, jadi lebih khusyuk, lebih sempurna. Inilah perubahan-perubahan yang diingini oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan kita berubah kepada yang salah, yang kurang. Dulu taat, kini tidak taat, itu salah itu. Dulu kita taat, kini tidak berkurang taatnya, itu salah. Dulu taat, kini makin taat, itu hebat. Mudah-mudahan pada tahun baru Hijriah ini 48 yang akan datang ini, besok hari Selasa itu mulainya, Allah makin berikan kita keistiqomahan dalam agamanya ini, makin taat, makin bisa kita istiqomah sampai berpisah roh dengan jasad kita ini. Karena kita itu akan mati. Yang paling kita nambahkan adalah kita mati dalam husnul khotimah. Itu kita nambahkan. Kita meninggal dunia husnul khotimah, elok ujungnya. Nah, jelang kita meninggalkan, kita dapat mati baik, husnul khotimah, mati apa? Itu idapan semua manusia. Itu caranya bagaimana Pak Ustaz? Caranya wajib membiasakan amal soleh, wajib ibadah. Kalau tidak ibadah, tidak amal soleh, tidak ada. Makanya orang itu wafat kata Nabi sesuai apa kebiasaan. Apa biasa? Apa hobi kita itu? Maka orang akan wafat sesuai dengan apa kebiasaannya. Kalau biasanya ngaji, ngaji sudah. Kalau zikir, zikir. Kalau selawat, selawat. Kalau dia umpamanya yang tidak salah, yang banyak yang salah, biasa dia wafat dengan yang dia salah itu. Jadi jangan sampai hanya saya, tapi Allah pengalaman kawan kan saya sampai ke sini. Ketika saya membina katanya di rumah sakit menjadi ustaz yang membimbing orang-orang yang akan wafat, kata dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata ustaz itu. Jadi kalau ada orang yang akan wafat di rumah sakit, dia dihubungi, ditelepon oleh dokter. Datang ke kamar itu, ustaz, ada pasien yang mau meninggal dunia, yang mutadar, yang sekarat maut. Iyalah katanya, ke sana dia. Kerjanya di sana ustaz itu adalah mentalkin kan. Mentalkin kan orang yang akan wafat ini. Bapak atau ibu kan ditalkin. Apa talkin itu? Mengajarkan. Ya, orang yang akan wafat itu diajarkannya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Baca apa? Bu, baca bu ya. Kata dia, dibisikkan la ilaha illallah. Kata ustaz itu, selama saya bekerja sudah banyak yang saya ajarkan katanya. Sedikit yang mampu mengucapkan kalimat thayyibah itu. Sedikit yang mampunya katanya. Banyak yang tidak mampu, yang tidak bisa kata mengucapkan. Apa mungkin sebabnya? Karena aja api kok. Tidak ada umpamanya sinyal dalam hatinya. Maka tidak kontak, tidak connect kalimat itu dengan hatinya. Maka susah menyebut, susah dia baca. La ilaha illallah. Tak bisa ibu bapa itu baca. Berarti kontak jiwanya ke kalimat itu tidak nyambung. Kok nak nyambung ustaz? Kok mungkin tak biasa. Tak terbiasa dulu waktu dia sihat zikir. Tak terbiasa. Nya hobinya melagu dulu. Bapak tu hobinya melagu, lagu dangdut, lagu rock. Pas kalimat-kalimat tauhid itu tak mampat punya, nak nyambung sama nyawa, payahnya menyambung setelah waktu akan meninggal dunia. Ini a'udzubillah, semua na'udzubillah. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, jadi kita berharap kepada Allah iman yang istiqomah, iman yang tetap dari sekarang, tetap di tahun baru besok, tetap menjelang kita wafat, meninggalkan dunia yang pada ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini menjadi pemicu daripada hati kita masing-masing
untuk lebih terbuka, untuk pergunakan masa-masa kita yang masih ada ini, usia-usia kita yang masih ada ini, kita pergunakan untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan amal soleh dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah kita pada sore hari ini bisa menggugah jiwa kita masing-masing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma khtim ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu